Halo teman-teman, masih bersama saya Budi Satriawijaya di channel Sisi Biru, yaitu channel yang berisikan tentang vlogging dan tutorial. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, kalian bisa mengunjungi dan melihat video-video saya sebelumnya mengenai tutorial. Barangkali di dalamnya terdapat video-video yang menjadi referensi dan bermanfaat bagi kalian. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman. Tekan tombol tulisan merah yang ada di pojok kanan bawah. Nah, dengan kalian subscribe, membuat channel ini lebih berkembang lagi dan membuat saya lebih semangat lagi untuk upload video-video yang bermanfaat untuk kalian setiap harinya. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi kepada kalian bagaimana cara memirrorkan atau menghubungkan layar HP kalian ke komputer kalian. Nah, hal ini atau tutorial ini cocok untuk kalian yang suka merekam video ataupun live streaming di aplikasi OBS tanpa harus membeli HP yang mendukung MHL. Kalian cocok untuk melakukan hal ini ya teman-teman. Biasanya untuk Android yang mendukung fitur MHL itu seperti kalau Samsung itu seri S, seri Note, ataupun yang bukan Android seperti iPhone. Tapi untuk kalian yang pengguna handphone tipe rendah, kalian cocok untuk melakukan hal ini ya teman-teman, karena hal ini hanya membutuhkan sebuah aplikasi dan kabel USB saja ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan dan memberikan tutorial dengan handphone saya, yaitu Xiaomi Mi A2 dengan kabel USB. Nah, sebelum video ini dilanjutkan, disarankan bagi kalian untuk mendownload aplikasi yang saya sediakan di description box. Dan setelah kalian sudah mendownload aplikasi yang sudah saya sediakan di description box, maka kita langsung ke tutorialnya. Check it out! Oke, kalau sudah di-download filenya, kita masuk aja ke file manager. Itu ke download ya. Kalau saya secara default semua downloader akan masuk ke sini. Ini kita tekan Ctrl C. Nanti kalau sudah di copy, nah kalian masuk ke yang di sini ya, ke local disk C ya. Di local disk C, ini kalian buka, baru tekan Ctrl V. Nah, nanti di sini tinggal di copy aja sampai screen mirrornya masuk ya. Nah, nanti setelah ini jangan lupa ini diklik kanan, terus extract here, pack keluar nih foldernya mirroring pack. Nah, kira-kira isinya nanti seperti ini. Nah, selanjutnya untuk dapat menyambungkan layar HP Android ke layar monitor, kita perlu membukakan aksesnya di HP kita. Namanya adalah USB debugging. Gimana caranya? Pertama kita buka dulu di setting. Nah, setelah itu kalian cari yang namanya About Phone. Di sebelah sini ya, kalau di Xiaomi Mi A2. Setelah itu kita lihat sampai ke build number-nya. Itu kita tap 3-4 kali sampai ada keterangan yang muncul. Nih, misalnya seperti ini, kita tap tuh 4, 3, 2, 1, jadang. Nah, ini saya pakai password nih, jadinya kalian jangan nyontek ya. Oke, nanti kalau sudah, sebutannya adalah You Are Now Developer. Nah, setelah itu, biar gampang kita langsung saja back. Setelah itu, di paling atas, setting, cari aja yang namanya USB Debugging. Seperti ini. Nanti kalau udah, itu ditekan. Kemudian, dia akan otomatis sudah ketemu. Ini kita on-in saja. Terus kita tekan OK. Nah, hampir rata-rata mirip sih. Semua HP Android itu bisa, pokoknya intinya kita harus menyalakan USB debugging. Nah, jika ini udah selesai, kita akan bisa memasangkan kabel USB ini ke komputer. Nah, jadi kita langsung aja kita pasangkan ya di sini, dan kita akan colokkan kabel USB-nya ke komputer. Nah, kita kembali lagi nih ke layar komputer. Nah, selanjutnya kita akan buka folder yang paling atas. Nih, sebelah sini ya. Ini kita buka. Nah, setelah itu ini nggak usah diapa-apain. Nah, yang kalian harus lakukan itu adalah ke bagian atas sini. Ini kalian klik. Nah, sampai kelihatan alamatnya ada di mana. Nah, di sini kalian copy alamat tersebut. Jadi tekan lagi Ctrl C. Seperti itu ya. Kalau sudah ditekan Ctrl C-nya, itu kita tutup aja, kita minimize saja. Nah, di tampilan desktop di sebelah kiri bawah kita akan klik search, habis itu ketik aja
CM. Nah, kita akan buka nama aplikasinya yaitu Command Prompt. Nah, ini kalian klik kanan, terus Run as Administrator. Nah, ini kalian tekan. Nah, nanti akan buka nih kira-kira seperti ini. Nah, ini kalian ketik CD spasi baru tadi alamat yang sudah kita copy. Jadi kita tekan Ctrl V. Nah, nanti akan keluar nih alamatnya. Nah, itu setelah itu kita tekan Enter. Nanti masuk nih. Udah masuk kan dari Windows System 32 pindah ke Mirroring Pack SCR-CPY. Nah, selanjutnya kita ketik SCR-CPY. Nah, nanti kalau ini kita enter, layar yang ada di HP Android kita akan masuk ke dalam komputer. Jadi mirrornya udah jalan ya, kita tekan enter. Tungguin, nanti dia akan loading. Nah, muncul kan tampilan yang ada di layar HP Android kita. Nah, ini kalau misalnya kalian gerakin HP Android kita, dia akan benar-benar ngikutin seperti itu. Oke, sampai sini kalau misalnya kalian ingin main game nih, misalnya kita main game Subway Surfer ya, ini kita tekan, pas dibuka. Nah, kalian bisa mendengar kalau suaranya ini adalah suara yang masuk dari mikrofon. Berarti suaranya itu baru masuk dari handphone ke mikrofon saya. Jadi belum langsung masuk ke komputer ya. Nah, untuk bisa memasukkan suara dari handphone ini langsung ke komputer, itu caranya sangat gampang. Oke, pertama kita balik dulu ya. Kita balik dulu gamenya. Biar nggak terlalu berisik. Tuh, oke. Di sini kita akan masuk ke folder kita tadi, nih ya, yang di sebelah sini. Balik. Nah, ini kalian install nih VLC. Nah, ini penting banget soalnya nanti suara dari Android itu hanya bisa masuk ke komputer melalui VLC. Jadi kita ini aja, oke. Ini tinggal langsung aja, tinggal di next, langsung aja next. Nah, simpan di C juga ya. Nah, terus klik install. Kita tunggu sampai aplikasinya terinstall dengan sempurna. Oke, ini nggak usah kita tekan finish, ini kalau usah kita jalanin, jadi biasa aja finish. Yang penting komputer kita sudah terinstall VLC-nya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke folder kedua nih, SND-CPY. Ini kita buka. Nah, di sini akan ada APK. Nah, nanti APK ini harus di-copy ke HP Android kita. Nah, nanti akan kita install APK-nya di HP Android kita. Oke, pada layar APK Android kita langsung aja swipe ke bawah seperti ini. Nah, ini kita coba cari di paling bawah nih. Nah, di paling bawah itu ada keterangan tuh, charging this device via USB. Itu kita tekan dan kita pindahin ke file transfer. Oke, kita balik lagi ke komputer. Nah, nanti ini itu tinggal di copy aja, tekan Ctrl C. Nah, terus kita masukin ke HP kita nih. Misalnya kalau saya, karena HP saya Mi A2, jadi buka aja di internal save storage. Nih, pas sudah kebuka, nah di sini saya tekan Ctrl V. Nah, jadi paste. Nah, jadi APK-nya masuk ya ke sini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita cek di HP Android kita. Nah, ini kita swipe aja ke atas, kita cari yang namanya File Manager nih. Kalau saya bentuknya yang seperti ini, File Manager. Nah, setelah itu kita cari ke folder kita cari APK yang sudah kita masukkan ke HP Android kita. Tuh, ini ada ya, saya SND-CPY APK. Nah, ini kita klik install aja. Seperti itu, kalau sudah diinstal, pilih done. Selesai, seperti itu. Nah, kita akan kembali lagi ke layar komputer. Nah, kalau sudah terinstall APK-nya di HP Android kita, selanjutnya kita akan ngeklik file yang di paling bawah nih, yang di bawah APK, yang ada tulisan Windows Batch File. Nah, ini kalian klik saja 2 kali.
sampai ada muncul seperti ini. Nah, nanti di HP Android kamu kalau misalnya kalian cek, ya, ini saya sekalian aja tunjukin tuh. Nanti akan ada notifikasi untuk melakukan casting atau recording. Ini kalau misalnya di HP saya bentuk pop-up-nya seperti ini. Nah, ini saya tekan aja start now. Tuh, kita tap aja. Nah, nanti dia akan ada tanda di sebelah sini menandakan bahwa ini sudah berjalan castingnya. Nah, di sebelah kirinya yang ini, nah itu kita tekan aja enter. Nah, sampai ada keterangan playing audio. Nah, ini artinya suara yang ada di HP Android kita akan masuk ke komputer kita. Nah, ini kita coba aja ya, kita nyalakan ke game yang Subway Surfing nih, Subway Surfers ya. Kalian bisa dengar suaranya ada dua ya, ada yang langsung masuk ke komputer sama masuk ke itu. Nah, ini kita coba aja dulu. Saya udah kecilin suara gamenya yang ada di HP Android, tapi masih kedengeran. Kalian pasti kedengeran suaranya. Nah, ini saya kecilin dulu ya suaranya. Ini saya kecilin dulu supaya suara saya kedengeran. Nah, seperti itu. Jadi dengan sekarang kita bisa mendengar suara yang ada di game yang di HP Android kita masuk ke komputer. Nah, nanti kalau misalnya kita mainin nih, misalnya sebagai contoh, kalian bisa lihat bahwa ini tuh benar-benar zero lag sama sekali gitu. Nggak ada lag-nya sama sekali. Nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan earphone yang ada di komputer, kalian akan mendengar bahwa suaranya itu sama sekali tidak kehambat. Kayak gitu. Loh, saya jadi malah kasihkan main game ginian. Padahal ini video tutorial ya. Ya, kurang lebih kalian bisa tahu lah gambarannya seperti apa setelah kita sudah bisa memasangkan audio ke komputer. Seperti itu. Nah, jadi pada saat kita buka nih software OBS, ini kalian langsung aja ke kiri bawah ke bagian source. Itu kita klik yang tanda plus nih, atau ada muncul add. Nah, ini kalian tekan. Setelah itu pilih window capture. Nah, nanti di window capture ini akan kebuka. Misalnya kalian tulis di sini layar HP Android. Nah, ini nanti kalian klik OK aja sebelah sini. Nah, nanti kan muncul nih ya. Nah, ini kalian pilih windownya itu adalah tadi SCR CPY. Kebetulan karena HP saya Mi A2, jadi yang kebaca Mi A2. Nah, nanti muncul di sini. Kita klik OK. Nah, nanti ini bisa nih kita arahin mau gimana. Nah, kalian bisa bayangkan kan, kalau misalnya suara udah masuk ke komputer, terus juga layarnya juga ada di komputer dan bisa dimasukin ke OBS, berarti kita bisa melakukan game streaming di HP Android kita. Gimana? Asik kan? Seperti itu. Nih kita coba aja ya. Contoh, misalnya aku mau mainin game ini nih, Final Fantasy. Ini lumayan cukup rame. Kebetulan saya juga lagi mainin. Nah, ini biar layarnya gede, kita langsung aja klik kanan, transform, terus itu screen. Nah, seperti itu. Jadi di sebelah sini juga bisa dibuka aja. Seperti itu. Nanti kalian bisa lihat bahwa ini bisa kita mainin sambil itu. Loh, suara juga masuk kan? Dan suara saya juga masuk ke dalam sebagai komentator pada saat main game. Nah, jadi kita bisa nih nge-game streaming dengan metode seperti ini. Kayak gitu. Oke, itulah hasil dari review dan tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara mirror link dari handphone kalian ke komputer tanpa harus mempunyai fitur MHL.
Nah, di sini menurut saya sangat mudah langkah-langkah yang harus kita lakukan dan nggak ribet, bahkan meminim biaya. Kalian tidak harus membeli kabel Elgato ataupun yang semacamnya. Dan di sini kalian hanya memerlukan kabel USB dan aplikasi saja. Oke, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa share video ini apabila video ini bermanfaat. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Similikitio.